Saya Tiffany Tanewa, Prodi Teknik Informatika semester 4. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma non-primitif yang meliputi FIFO, SJF, dan HRRN. Kemudian algoritma primitif yaitu RR, SRTF, dan PS. Oke, algoritma yang pertama yang akan saya bahas adalah algoritma non-primitif, di mana yang pertama adalah FIFO atau First In, First Out. FIFO merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba dahulu akan dilayani atau dieksekusi terlebih dahulu. Ini dia contoh soal. Jika diketahui proses seperti berikut, di mana proses 1 memiliki burst time 15, kemudian proses 2 memiliki burst time 12, proses 3 memiliki burst time 6. Oke, untuk tahap pertama kita gambarkan dulu Gantt chart-nya. Untuk proses 1, kemudian proses 2, kemudian proses 3. Kita garis seperti ini. Untuk proses 1, kita awali dengan untuk kedatangannya karena 0, maka 0, 15 ditambah burst time kedua sama dengan 27 ditambah burst time ketiga sama dengan 33. Ini dia gambar Gantt chart-nya. Yang berikut adalah kita tentukan waiting time. P1 sama dengan 0, kemudian P2 sama dengan 15, dan P3 sama dengan 27. Oke, ini dia waiting time-nya. Yang berikut kita cari rata-ratanya. Rata-rata didapat dari jumlah waiting time seluruh proses, oke, dibagi dengan banyaknya proses, satu proses. Oke, maka jumlah dari 0 ditambah 15 ditambah 27 kemudian dibagi 3 sama dengan 42. Bagi 3 sama dengan didapati 14. Oke, ini dia. Ya. Yang kedua adalah SJF atau Shortest Job First. Pada penjadwalan ini, proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang paling pendek atau nilai terkecil akan dijadwalkan terlebih dahulu. Seperti pada contoh soal berikut, proses 1 yang memiliki arrival time 0, kemudian burst time-nya 8, proses 2 arrival time-nya 5, burst time-nya 3, dan proses ketiga yang memiliki arrival time 4 dan burst time-nya 1. Maka penyelesaiannya seperti berikut. Maka burst time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Pertama kita gambarkan dulu Gantt chart-nya. P1 terlebih dahulu, kemudian P3 karena burst time-nya lebih kecil dari P2. Kemudian dimulai dari kedatangannya 8 ditambah burst time ketiga sama dengan 9 ditambah burst time kedua sama dengan 12. Ini dia gambar Gantt chart-nya. Yang berikut adalah kita hitung waiting time. Waiting time sama dengan untuk proses 1 sama dengan 0 dikurangi arrival time ke 1 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian proses kedua sama dengan 9 dikurangi arrival time kedua sama dengan 9 kurang 5 itu 4. Kemudian P3 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Ini dia waiting time-nya. Yang berikut kita cari rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah waiting time 0 ditambah 4 ditambah 4 kemudian dibagi dengan 3. 3 adalah banyaknya proses, kemudian 0 ditambah sama dengan 8 dibagi 3 hasilnya 2,6 ms. Selesai. Dan yang ketiga adalah HRRN atau Highest Response Ratio Next. Proses ini adalah proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek.
yakni memiliki prioritas tertinggi, begitu juga proses yang telah menunggu lama. Proses di atas yang pertama adalah tentu saja gancak. Untuk P1 pada waktu kedatangannya 0, kemudian di sini 10. Pada saat P1 dieksekusi, maka yang harus saya tentukan adalah waiting time sementara. Untuk P2 sama dengan 10 dikurangi dengan arrival time P2. Kemudian P3 sama dengan 10 dikurangi arrival time P3 sama dengan 3. Ini dia waiting time sementara untuk P2 dan P3. Yang berikut saya akan menentukan prioritas tertinggi. Untuk P2 sama dengan sesuai rumus 1 ditambah dengan rumus time P2 3 dibagi dengan 3 sama dengan 43, hasilnya sama dengan 1,33. Oke, prioritas P2 sudah ditentukan. Kemudian P3 sama dengan 3 ditambah dengan rumus time P3 dibagi dengan 4 sama dengan 4, hasilnya 1,45. Oke, dilihat dari prioritas tertinggi, maka P3 akan dieksekusi terlebih dahulu. Untuk itu, gancaknya akan menjadi P3 terlebih dahulu. Untuk waktu kedatangannya adalah 14, karena 10 ditambah dengan rumus time P3. Kemudian datang juga P2 dengan ditambah dengan maka 17. Oke, ini dia gancaknya. Oke, sekarang saya akan menentukan waiting time. Untuk P1 sama dengan 0 dikurangi dengan arrival time P1 sama dengan hasilnya 0 tetap. Kemudian P2 sama dengan 14 dikurangi arrival time P2 9 sama dengan 5. Kemudian P3 sama dengan 10 dikurangi dengan arrival time P3 6 sama dengan 4. Oke, ini dia waiting time-nya. Yang berikut adalah rata-rata. Rata-ratanya sama dengan jumlah waiting time 0 ditambah 5 ditambah 4 dibagi dengan banyaknya proses 3 sama dengan 9/3. Hasilnya 3 ms. Oke, ini dia penyelesaian untuk materi HLN. Kita masuk pada algoritma. Jualan yang berikut yaitu round robin atau disingkat RR. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Algoritma round robin sepenuhnya tergantung berdasarkan file waktu dan proses yang telah dieksekusi oleh komposer dan belum selesai, maka akan kembali ke area terakhir yang ada pada saat itu. Contoh sebagai maka membuat ganjak merupakan hasil dari burst time proses dikurangi dengan quantum time-nya. Maka P1 kedatangannya dimulai dari 0. Kemudian karena nilai P1-nya 24, maka 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Maka P1 berjalan sebanyak 4 kali 4. Kemudian P2 nilainya sama dengan 3, maka 3 dikurangi 4 sama dengan 1. Hasilnya kurang dari 0, maka prosesnya selesai. Oke, maka 4 berjalan sebanyak 3, maka 4 ditambah. Untuk P3 nilainya sama dengan 3 dikurangi 4 lagi, maka nilainya sama dengan 1, maka hasilnya selesai. Maka 7 ditambah 3 sama dengan 10. Oke, karena P1 masih memiliki sisa, maka prosesnya akan terus berjalan. Maka P1 sama dengan 10 ditambah 4, 14. Maka di sini tersisa sisanya 16. Kemudian P1 masih berjalan 18. 16 dikurangi 4 sama dengan 12, sisanya masih 12. Kemudian P1 berjalan terus. Di sini 22. Kemudian di sini sisanya sama dengan 8. Maka ini hasilnya adalah 26.
sisa, kita lanjut lagi P1 sama dengan di sini sisanya sudah 4 ya. 4 dikurangi 4, maka di sini 30, dan di sini hasilnya 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Selesai. Maka diperoleh waiting time-nya sama dengan untuk P1 dengan 30 dikurangi dengan brush time P1 24 sama dengan 6, maka waiting time P1 sama dengan 6. Kemudian P2 sama dengan 3, ya, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian P3 yang memiliki finish time-nya dengan 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7. Oke, ini dia hasil waiting time-nya, yang adalah rata-rata sama dengan jumlah waiting time dibagi dengan banyak proses. Bagi dengan 3, maka hasilnya sama dengan 5. Kemudian dari rata-rata dari berapa jam. Yang kedua, yaitu SFTF atau Shortest Remaining Time First. Algoritma SFTF adalah algoritma pembuatan yang dipengaruhi oleh sisa waktu dalam satu proses. Misalkan diketahui terdapat dua proses, tapi P1 dengan arrival time-nya 0 dan brush time-nya 5, kemudian P2 dengan arrival time-nya 1, brush time-nya 3, dan P3 dengan arrival time 2, brush time-nya 4, kemudian P4 dengan arrival time-nya 4 dan brush time-nya 1. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Maka dibuatlah gancar mulai dari P1 pada waktu kedatangannya 0, kemudian di sini 1, maka sisa brush time-nya sisa P1 sama dengan 4. Kemudian di sini dilanjutkan dengan P2. Sini 2, maka brush time P2 sekarang bersisa 2. Kemudian karena masih bersisa, kita lanjut lagi P2. 3, sini sisanya 1. Lanjut lagi P2. 4, di sini sisanya 0. Oke, proses selesai. Kita lanjutkan dengan proses yang brush time-nya terkecil, yaitu proses P4 dengan di sini 5, maka brush time P4 sama dengan 1. Selesai. Proses selesai, maka di sini kita lanjutkan P1 karena masih memiliki sisa 4. 1, 6, sisanya 3. Kemudian P1 lagi 7, sisanya 2. P1 lagi 8, sisanya 1. P1 lagi 9, sisanya 0. Proses selesai. Kemudian P3 sama dengan 4, maka sini P3 9 ditambah 4 sama dengan 13. Oke, ini dia gambar gancarnya. Saya akan menghitung finish time sama dengan finish time sama dengan P1, kemudian P2, P3 dan P4. P1 memiliki finish time 9 dikurangi dengan arrival time-nya, maka 9 kurang 0 sama dengan 9. P2 memiliki finish time-nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian P3 memiliki finish time-nya 13 dikurangi dengan 2 sama dengan 11. Kemudian di sini P4 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. Ini dia finish time-nya. Kemudian kita hitung waiting time sama dengan 9 kurangkan dengan 5 sama
dengan 4, kemudian P1, kemudian P1, P2, kemudian 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0, kemudian P3 sama dengan 11 dikurangi dengan 4 sama dengan 7, kemudian P4 sama dengan 1 dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Ini dia waiting time-nya. Kemudian saya akan menghitung rata-rata waiting time-nya sama dengan 0, 4 ditambah 0 ditambah 7 ditambah 0 dibagi dengan 4 sama dengan 11, 4 sama dengan 2,75. Yang ketiga yakni penjadwalan proses PS atau priority scheduling, merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi karena setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Misalkan diketahui terdapat 3 buah proses, yaitu P1 dengan arrival time-nya 0, terus time-nya 5, dan memiliki prioritas 3. Kemudian P2 memiliki arrival time 1, terus time-nya 12, dan prioritasnya 1. Dan terakhir P3 dengan arrival time-nya 2, terus time-nya 8, dan prioritasnya 2. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Maka diperoleh gancarnya maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. P2 sini 0, sini dengan 12, maka disusul dengan P3 mengingat kedatangannya 20, kemudian P1 26. Oke, ini dia gambar gancarnya. Sekarang saya akan menghitung waiting time sama dengan P1 sama dengan 20, P1 sama dengan 20, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 12. Maka rata-rata waitingnya sama dengan 20 tambah 0 tambah 12 bagi dengan 3 sama dengan 32, dan 3 sama dengan